Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, mohon maaf sepertinya untuk video conference tidak bisa kita laksanakan minggu ini. Jadi materi minggu ini adalah dalam bentuk video pembelajaran. Nah, tema atau topik bahasan yang akan kita diskusikan pada minggu ini adalah adaptation or transformation. Nah, apa sih maksudnya? Jadi di dalam cakupan teori comparative literature ataupun sebuah metode penelitian comparative literature atau sastra bandingan, ada yang disebut dengan alih wahana atau karya adaptasi. Mungkin kalian sudah sering melihat atau menonton film yang merupakan adaptasi dari karya yang lain dalam bentuk yang lain. Misalnya, um, contohnya Harry Potter misalnya. Harry Potter itu merupakan sebuah novel dan kemudian difilmkan. Nah, dalam ranah sastra bandingan itu kita berhak atau dapat melakukan penelitian membandingkan antara karya adaptasi dan karya yang diadaptasinya. Antara Harry Potter versi film dibandingkan dengan dalam sebuah penelitian tentunya dengan Harry Potter versi novelnya. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya, is it only from a novel to film? Apakah ini hanya karya yang berasal dari novel kemudian jadi film? The answer is not only from novel to film. The Victorians had a habit of adapting just about everything. And in just about every possible direction. The stories of poems, novels, plays, operas, paintings, songs, dances, tableaux vivants were constantly being adapted from one medium to another and then back again. Jadi sudah sangat umum gitu ya, bahkan dari zaman dahulu kala di Victorian era gitu ya, bahwa adaptasi itu bisa saja dari drama menjadi novel atau novel menjadi drama atau dari puisi diubah menjadi novel dan lain sebagainya. Adaptation is not only a formal entity. Jadi adaptasi itu hanya tidak berupa entitas formal aja. Oh, ini jadi film. Ini film berasal dari novel. Novel berubah menjadi film. Ya, itu secara entitas iya formalnya. Tapi yang merupakan lebih penting itu adalah prosesnya. Proses adaptasi itu sendiri. When we call a work an adaptation, we openly announce its offer relationship to another work or works. It's what Gerard Ginetti would call a text in the second degree, created and then received in relation to prior text. This is why adaptation studies are so often comparative studies. Maka dari itu, karena proses itu sangat penting di dalam penciptaan sebuah karya baru yang berdasarkan karya lama, yang berubah medianya atau beralih wahananya, maka studi tentang adaptasi atau studi tentang karya-karya alih wahana itu juga dianggap sebagai cakupan dari studi sastra bandingan. Nah, since as a formal entity or product, an adaptation is announced an extensive transposition of a particular work of words. Transcoding can involve a shift of medium, a poem to film, for example, or a genre, a theory of adaptation, an epic to a novel, for example, or a change of frame and therefore context telling the same story from different points of view, for instance, can create a manifestly different interpretation. Ya, proses-proses transcoding ya perubahan-perubahan dalam adaptasi itu melibatkan banyak hal. Perubahan-perubahan bentuk, perubahan-perubahan unsur, penambahan, pengurangan, bahkan modifikasi atau perubahan unsur-unsur tertentu itu berimplikasi terhadap bentuk yang berbeda, karya yang berbeda, walaupun nyaris sama. Nah, maka implikasinya adalah bakalan muncul
interpretasi atau penafsiran yang berbeda terhadap karya tersebut. As a process of creation, the act of adaptation always involves both reinterpretation and then recreation. This has been called both appropriation and salvaging, depending on your perspective. Nah, dalam proses penciptaan itu, atau sebagai proses penciptaan, aktivitas atau tindakan adaptasi selalu melibatkan baik itu reinterpretasi atau penafsiran orang, dan kemudian recreate, penciptaan ulang. Nah, begini. Tuh, ada sebuah novel akan dialihwahanakan oleh, misalnya taruhlah oleh si A gitu ya. Dia kan tidak serta-merta dia langsung mengalihwahanakan, dia harus membaca dulu novel tersebut. Setelah dia baca, kemudian dia interpretasikan. Oke, dia diinterpretasikan dia tafsirkan, kemudian dia membentuk lagi karya yang baru dari novel, kemudian dia membuat movie script misalnya, atau naskah sebuah filmnya. Gitu. Seen from a perspective of its process of reception, adaptation is form of intertextuality. Nah, dilihat dari perspektif proses resepsi atau penerimaan, adaptasi itu merupakan sebuah bentuk dari intertekstualitas. Dalam dalam perkuliahan terkait American School, kita sudah membahas hal ini ya, bahwa American School itu menganut teori intertekstual, yaitu yang satu jadi hipogramnya, bahwa sebuah teks itu berkaitan dengan teks yang lain, bahwa teks yang lain itu menginspirasi terbentuknya teks baru. Gitu. We experience adaptation as palimpsest through our memory of other works that resonate through repetition with variation. Yang beresonansi melalui pengulangan gitu ya, dan resonansi. In short, adaptation can be described as the following. The first one, an acknowledged transposition of a recognizable other works or works. And the second one is a creative and an interpretative act of appropriation or salvaging. And the last one, an extended intertextual engagement with the adapted work. Therefore, an adaptation is a derivation that is not derivative. Sebuah adaptasi, sebuah alihwahana itu merupakan sebuah derivasi walaupun tidak bersifat derivatif. A work that is second without being secondary. You have to emphasize that adaptation is a work that is second. Ya, ini yang kedua. Without being secondary, tanpa menjadi yang kedua. Ini memang muncul belakangan, tapi kualitasnya tidak dianggap sebagai sebelah mata. It's on palimpsestic thing. Dia ada dalam entitasnya sendiri. Nah, dalam proses adaptasi, mohon maaf kalau ada suara anak saya masuk ya. Nah, dalam proses adaptasi itu terdapat beberapa hal yang dilakukan secara garis besar, seperti yang dikemukakan oleh NST Pamusuk, bahwa bahwa yang pertama adalah adanya reduksi. Reducing or cutting elements of the story of literary works in the transformation process. Pengurangan atau pemotongan cerita ataupun unsur-unsur yang lainnya dalam proses alihwahana. NST states that the reduction can be carried out on literary works, such story elements, plot, character, setting, and atmosphere. With the process of reducing or cutting it is not all that is expressed in the novel will be found also in the film. Thus, there will be cuts or removal of sections in the literature in the process of transformation into a film. And then why there will be, or why there should be a reduction? The first one is the assumption that certain scenes and characters in literary works are not necessary or essentially featured in the film. In addition, the background of the novel may not be moved as a whole into the film, because the film will be a long one.
Therefore, the background in the film only adequate background or important. It is certainly not out of consideration of the purpose and duration of delivery. Yang pertama adalah asumsi bahwa jika diubah menjadi film tanpa mengurangi elemen-elemen tertentu, maka akan ada masalah durasi. The reason interrupt, namely the belief or reason filmmakers that bring this element can actually interfere with the story in the movie. And the technical limitation of the film or the medium of film that not all parts of the scene or story in a literary work can be presented in the film. And the reason for the audience or the audiences. It also deals with the issue of duration, sama seperti asumsi yang pertama. Kemudian dalam proses adaptasi, tindakan yang kedua yang mungkin muncul kita klasifikasikan sebagai addition atau extension, penambahan. Baik itu penambahan di seluruh elemen, is a change in the process of transformation of literary work into film form, as well as reduction in the creation. In this process can also occur in the realm of story, plot, characterization, setting, and atmosphere, and so on. Penambahan itu ya bisa sama halnya seperti yang ada di reduksi. Bisa ada penambahan storyline-nya, characterization-nya, setting-nya, atmosfernya, bahkan karaktersnya. Seperti yang terlihat dalam salah satu karya adaptasi, Hujan Bulan Juni misalnya. Tadinya karya tersebut berupa sebuah puisi, diubah menjadi sebuah novel. Ya pasti yang tadinya tidak ada karakter berubah menjadi ada karakter. Yang real maksudnya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah adanya modification atau changes varies. Variation includes story ideas, style of storytelling, and the entire element of works. Variation in transformation or adaptation is influenced by several factors, among others the media used, the questions of the audience, and the duration of playback time. That is the video of the week, and next week we are going to discuss the example of article or research regarding this topic.